Perang di Timur Tengah ini menyisakan banyak sekali pandangan yang beragam. Dan tentu saja ada isu kemanusiaan. Lalu kemudian ada keterlibatan. Bagaimana perang itu melibatkan bangsa-bangsa lain. Bayangkan coba, ini adalah pertarungan multifront. Lalu kemudian juga masyarakat dipengaruhi oleh sosial media. Berita-berita juga membuat kita sekarang selalu bertanya, ini benar nggak dari CNN? Ini benar nggak dari Fox News? Karena keduanya saja punya keberpihakan. Lalu kita saksikan banyak sekali orang yang mengemas ulang berita. Bahkan perang pun, titik-titik apinya pun bisa direkayasa. Bahkan kemudian masing-masing kemudian menggunakan cara untuk mempengaruhi opini publik. Dan tentu saja perang ini menyisakan pandangan-pandangan filsafat. Ditambah lagi kita menyaksikan sikap Vatikan kali ini menarik tentang BOP, Board of Peace. Yang ternyata Vatikan sendiri menolak, mempunyai sikap sendiri terhadap terbentuknya itu. Jadi tidak mau bergabung. Lantas bagaimana dong sikap negara kita? Kita adalah negara yang berada dalam ombang-ambing geopolitik antara satu kekuatan Cina, satu lagi adalah kekuatan yang sudah lama bertahan, Amerika Serikat. Kita berpihak pada salah satu pasti repot. Tetapi kali ini kita menyaksikan saudara-saudara kita di Timur Tengah mengalami penderitaan. Ketika mereka berebut kekuasaan, bahkan di balik itu ada tambang besar. Harga minyak termurah di dunia itu kalau tidak salah Iran itu. Belum lama ini ada seorang yang melakukan perjalanan di sana mengatakan itu hanya menghabiskan 40 liter sebesar kira-kira $1 atau setengah dolar begitu. Sebesar itu, murah sekali ya. Nah, inilah suatu fenomena yang harus kita pikirkan bersama-sama. Dan kali ini saya mengundang seorang ahli filsafat yang melihat dari sejarah, melihat dari apa yang tengah terjadi sampai kontekstual ketika kita hidup dalam era digital yang penuh dengan manipulasi persepsi dan kepemimpinan yang arogan, kepemimpinan otoriter dan populis. Seperti apa? Jangan terkecoh. Mari kita ikuti bersama dan stay relevant. Romo Haryatmoko, selamat datang di Rumah Perubahan di Cafe Terima kasih Pak Rinald. Ya. Ini pertama kali saya masuk sini. Oh, pertama kali. Dan saya sangat kagum dengan tempatnya yang luar biasa. Ya, kami membuat sesuatu yang biasa saja, pohon tidak ditebang. Bahkan ya. kafe ini pun berada di tengah-tengah pohon. Ya. Dan kami menyesuaikan dengan kehidupan pohon dan kami minta izin sama pohon-pohonnya. Ya. Pohon-pohonnya izin kami sangat bikin di sini. Ekologis. Ya, ekologis kami jaga. Ya. Mudah-mudahan menyenangkan. Ya. Terima kasih Romo Haryatmoko. Ya, kita bertemu di Jogja dan ada satu cerita yang menarik. Tapi saya ingin mendapat cerita tentang Iran. Ya, perang seperti itu dan kita berhadapan dengan pemimpin dan pemimpin dunianya itu adalah Donald Trump. Ya. Dengan tampil dengan gaya begitu, ada sosial media. Tadi sudah saya ceritakan. Apa yang Romo Haryatmoko lihat sekarang ini kepemimpinan macam apa? Dan apa yang kita sebagai warga masyarakat, kita pun juga terbelah ini pandangan-pandangan dan harus berpikir kritis dan membaca dengan benar. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Saya akan melihat ini khas kepemimpinan kalau dalam politik disebut hiperrealitas politik. Hiperrealitas, hyper, benar-benar hyper. Jadi tanda dianggap realitas itu sendiri. Padahal dilebih-lebihkan. Ya, representasi dianggap realitas itu sendiri. Dan ini menjadi bagian dari personal brandingnya Trump. Trump pintar sekali untuk mengobok-obok emosi. Jadi sekarang ini bukan yang penting, bukan lagi rasionalitas, bukan lagi objektivitas, tetapi mengobok-obok emosi. Dia kan ingin menggarisbawahi apa itu ya, MAGA itu ya. Make American Great Again. Dan mengembalikan kejayaan Amerika. Kejayaan Amerika dan drain the swamp. Rawa-rawa itu mau dikuras. Artinya apa? Dia ingin melawan birokrasi Washington. Ingin melawan pejabat-pejabat yang dianggap korup. Ini sangat populis dan ini sangat menyentuh emosi orang sehingga membuat itu. Dan sebetulnya perang ini termasuk juga bagian personal branding dia. Seakan-akan memberikan kesan ini adalah pemimpin yang tegas, pemimpin yang berani mengambil risiko, pemimpin yang masa depan kita. Jadi memberi kesan seperti itu. Di tengah-tengah keluarnya file Epstein itu. Ya, padahal di sini adalah sebetulnya yang terjadi ini adalah hiperrealitas. Ini adalah sebetulnya dunia virtual yang seakan-akan kita terima beneran. Maka berita yang masuk juga toh Pak, yang seakan-akan semua sudah yang diceritakan tentang kemenangan saja. Penderitaan, tangisan tentara Amerika juga tidak ada di situ. Padahal ada yang dibom, ada itu yang
Tentara yang lari nangis-nangis itu nggak ada di situ. Dia tampil dengan jogetannya dia ya, YMCA itu Ya. di depan tentara-tentaranya dia, yang tentara gembira atau tentara yang tidak mengalami penderitaan di lapangan. Betul, dan juga kalau kita melihat reaksi yang cukup bijaksana dari Vatikan tidak mau masuk di dalam Board of Peace. Karena sudah ada PBB. Ya. Dan juga mengatakan bahwa ini masalah kalau saya ikut berarti malah melawan hukum internasional. Dan harusnya sekarang yang berjalan ini adalah politik kekuasaan, politik kekuatan. Harusnya kan diplomasi lebih dahulu. Artinya kekerasan itu baru dilakukan kalau itu sebagai ultimum remedium. Kalau memang yang jalan-jalan lain diplomasi sudah ada. Ya. Ini tidak, ini seakan-akan sudah disiapkan dan itulah jalan yang satu-satunya seakan-akan seperti itu. Jadi hyperrealitas ini kan sebetulnya adalah realitas yang dilebih-lebihkan. Betul. Dilebih-lebihkan, dibungkus dan menjanjikan kemenangan. Seakan-akan dirinya lebih daripada yang lain begitu. Kita bisa lihat fakta-fakta apa lagi di perang ini. Ya misalnya kalau kita melihat ini kan sebetulnya gambar-gambar itu istilahnya teknologi ini kan memainkan 3. Yang pertama akselerator emosi politik dengan memberikan algoritma mempercepat penyebarannya seakan-akan ini sedang kejayaan. Yang kedua itu mesin produksi narasi populis. Yang berkembang ini adalah hoax tetapi disamakan dengan realitas. Ini persis dunia post-truth. Gampangannya itu yang dikatakan ilusi Muller-Lyer. Ilusi Muller-Lyer itu ada 2 gambar. Ya. Garis lurus. Ya. Lalu ada panahnya yang masuk begini. Ya. Ya. Dan yang satu garis lurus, panahnya keluar begini. Yang panjang yang mana? Panjang yang mana? Orang mengira bahwa satunya lebih panjang padahal persis sama. Tetapi kalau orang sudah mempunyai kesan bahwa yang panjang yang begini, panahnya begitu ya, penjelasan apapun tidak akan diterima. Mengapa? Karena ilusi Muller-Lyer itu untuk menyaring suatu fakta itu adalah keyakinan, ideologi, hasrat. Bukan lagi rasionalitas, objektivitas. Dan disitulah dia bermain, para demagog itu bermain, supaya apa? Emosilah yang jalan dengan cara itu. Dan ini kan sudah lama terjadi hyperrealitas. Dulu zaman Bung Karno di era radio, orang kan sering berpikir, karena radio kan tidak lihat wajahnya, tidak. Dan orang ketika mendengarkan pidato Bung Karno, itu saya ingat tuh, tukang beca depan rumah, dengerin sampai pagi sambil tertidur. Dan mereka membayangkan, Bung Karno itu ada di bulan dengan tongkat saktinya, seperti pidatonya kan sangat memukau. Itu juga bisa terjadi, bisa membentuk kan. Jadi hiperrealitas ini semakin memperparah bahwa orang seakan-akan tidak lagi dirugikan. Seakan-akan kita itu bisa netral melihat itu. Saya beri contoh sederhana. Mengapa ya di Indonesia ini bolak-balik digemborkan banyak korupsi sampai triliunan? Mengapa jarang ada demonstrasi besar-besaran menentang korupsi? Karena apa? Kita nggak merasa dirugikan. Wah, itu negara. Seakan-akan negara itu bukan kita. Gampangannya gini Pak, yang pernah saya ceritakan tentang keledai itu Pak. Keledai gimana? Ya, jadi begini. Ini cerita menarik. Pernah ingat ya Pak, Enron, perusahaan energi nomor 5 besar itu bangkrut 2002. Karena apa? CEO-nya yang namanya Kenneth Lee, itu diceritakan di corporate corruption itu. Kenneth Lee itu sejak SMA itu sudah pintar manipulasi. Dia jalan-jalan ketemu seorang petani bawa keledai, lalu dia katakan, boleh nggak keledainya saya beli? Oh silakan, asal harganya cocok. Minta berapa kamu? $500. Oke, saya bayar $500. Petaninya bilang apa? Tapi saya antar nanti malam ya, karena masih saya pakai. Oh nggak masalah. Malam ditunggu nggak diantar-antar, ditelepon petaninya, mana keledai saya? Maaf Pak, sudah mati. Wah ya uangnya dikembalikan 500. Maaf Pak, sudah terlanjur untuk beli pupuk. Nah, kapan kamu membalikan nanti kalau panen? Panennya kapan? 3 bulan lagi Pak. Wah ya celaka. Ya, sudah gini aja, keledai mati masukkan kotak yang bagus bawa ke saya. Untuk apa Pak? Ya terserah saya, tahu sudah saya beli kok. Setelah sebulan kemudian ditanya petaninya, keledai mati untuk apa? Oh saya gunakan untuk lotre. Si Kenneth ini melakukan itu? Iya, Kenneth itu dengan membuat pengumuman di koran, beli $1 dapat keledai. Laku 2.000 lembar. 2.000 lembar, dapat $2.000 dia. Iya, terus ditanya sama petaninya, nggak ada yang protes keledai mati? Enggak, yang protes cuma satu, siapa? Yang menang. Nah, karena protes apa? Saya kembalikan. Gitu. Yang $1. Untung 1999. 1999 itu kita yang dirugikan tidak merasa dirugikan. Karena keluarnya cuma $1. $1. Ini loh, saya hanya ingin mengatakan, hiperrealitas semakin membuat kita menjadi tidak sadar bahwa kita dirugikan. Termasuk berita-berita ini. Termasuk nanti juga opini publik yang seakan-akan itu, padahal sebetulnya di situ ada mesin produksi narasi populis itu, ada hoax itu. Jadi hoax itu Pak, bukan masalah
pendidikan tinggi atau tidak. Ya, Hoax semua orang itu bisa kena. Guru besar pun bisa kena. Karena masalahnya itu yang menyaring adalah ideologi, keyakinan, Ya. bukan rasionalitas. Ya. Jadi Ya. tanda atau representasi atau gambar dianggap realitas itu sendiri, Pak. Ini kan sebetulnya mekanisme iklan seperti itu, Pak. Termasuk dalam politik. Saya beri contoh sederhana, Pak. Ya. Ini maaf ya, ada ibu mengajak putrinya, anak 5 tahun, dibawa belanja di supermarket. Anaknya mengambil lurie, Pak. Maaf, lurie itu pembalut perempuan. Oleh ibunya direbut, ini untuk perempuan dewasa, bukan untuk kamu. Nangis, guling-guling, dilihat Anak banyak kecil orang. ini. Malu ibunya, diambilkan lagi lurunya, pegang, ambil, tapi diem. Setelah diem ditanya sama ibunya, untuk apa kamu anak kecil? Mama nggak tahu apa. Saya kan nggak bisa berenang, saya nggak bisa naik kuda, saya nggak bisa main voli. Apa hubungannya? Ibunya bingung. Ternyata di iklannya, Pak, dengan lurie Anda bisa berenang, Anda bisa main voli, Anda bisa naik kuda. Ini, Pak, tanda dianggap realitas itu sendiri. Dia merasa harus begitu. Begitu. Jadi ini saya hanya mau mengatakan bahwa hiperrealitas itu bekerja melalui itu. Dan banyak sebetulnya realitas politik menjadi hiperrealitas politik, hiperrealitas itu. Kalau begitu orang bodoh pun bisa jadi pinter. Iya. Kelihatannya, dipercaya orang pinter. Iya. Orang yang tidak bisa ngomong bisa kelihatan seakan-akan dia jago. Apalagi nanti dengan deepfake, Pak. Deepfake itu kan bagian dari hiperrealitas ini juga. Disebarkan begitu ya. Iya, iya. Tapi takut ketemu orang dong berarti. Nanti ketika ketemu baru ketahuan kan. Itu kan ada ya tahu yang seorang influencer yang menampilkan gambar-gambar sedang liburan di Hawaii, di tempat-tempat mahal itu. Ya. Ternyata ketahuan itu adalah Photoshop. Ya. Ya, ini model-model seperti ini. Yang penting duit udah masuk dulu, kekuasaan sudah dapat dan seterusnya. Kita kembali ke Iran, Rob. Ya. Iran itu kan terdiri dari berbagai di Timur Tengah, ya. Berbagai bangsa besar. Ya. Ada Yahudinya, ada Persia yang juga lebih tua lagi, mereka sangat kuat. Ada Egypt, ya, bangsa yang luar biasa di sana. Ada Arab, kemudian ada Turkish, Ottoman, cerita yang luar biasa seperti itu. Lalu kemudian sekarang kita lihat ada kepemimpinan seperti ini. Kalau yang hyper reality di Timur Tengah sendiri seperti apa yang terjadi hari ini? Yang sekarang kan seakan-akan kesannya ya, Pak, mengapa bangsa yang kurang lebih mayoritas adalah Muslim, mengapa saling perang? Sebetulnya kan penjelasannya sangat mudah. Mengapa kita tidak pernah bertanya bagaimana politik yang biasa kita dengar, divide et impera, ya, memecah belah. Itu kan dilakukan dengan model itu. Dan cara kerjanya adalah menunjukkan bahwa yang lain menjadi ancaman bagi kita. Dan ancaman itu diciptakan bisa saja secara hiperrealitas. Tetapi kan orang sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sehingga orang mengatakan lebih baik kita siap-siap daripada memang akhirnya benar. Nah itu bahayanya kan di situ, Pak. Lebih baik kita siap-siap Daripada nanti benar-benar terjadi. Kalau umpamanya itu hanya hiperrealitas. Lalu orang mengatakannya, ya mendingan kita siap-siap daripada kita tidak. Nah, itu yang memperuncing. Gampangannya gini loh, Pak. Simulasi perampokan bank. Kan semua faktor itu harus disiapkan sedemikian rupa mirip dengan perampokan. Ada polis lain dan sebagainya. Tapi Pak, seandainya nanti ada orang yang lewat polis lain langsung jangan awas ada perampokan. Kalau dia kaget, sakit jantung, matinya kan bukan simulasi, Pak. Matinya beneran. Mati beneran. Nah, ini loh yang saya maksudkan bagaimana di dalam hiperrealitas itu, karena orang sulit membedakan antara yang real dan virtual, lalu orang berjaga-jaga supaya yang real sungguh yang terjadi. Berbahayanya kan itu. Deepfake itu bahayanya bukan hanya bahwa orang bukan mengatakan itu, tapi dikatakan telah membuat pernyataan yang memecah belah, itu juga berbahaya. Tapi yang lebih berbahaya ketika dia mengatakan benar, diragukan. Ini deepfake atau tidak? Ya. Dan sudah terjadi di beberapa negara tetangganya Iran itu, sudah ada pernyataan bahwa itu ternyata bukan dari Iran, bom yang meledak di negara mereka. Nah, seperti setelah itu. dicek ternyata bukan. Terus kemudian juga ada lagi di mana? Di salah satu negara Asia Tengah. Itu juga masuk bom itu. Terlalu cepat diumumkan ini katanya dari Iran. Begitu diperiksa ternyata bukan. Inggris pun sudah memeriksa bom yang ada di pangkalan militer mereka. Ternyata bukan dari Iran. Ini yang sangat berbahaya, realitas itu seperti itu. Maaf Bapak, kalau dalam situasi perang, mengapa eksekutif menjadi sangat-sangat otoriter? Karena proses yang normal tidak bisa. Yang namanya konsultasi, yang namanya menerima masukan-masukan, itu terlalu lama. Padahal kita harus segera mengambil keputusan. Nah, itulah yang membuat mengapa juga pengaruh perang ini memperkuat
eksekutif, tapi memperlemah partisipasi dan mengabaikan checks and balance. Jadi dia ingin mengambil keputusan cepat. Mengambil keputusan sendiri. Dan dengan alasan bahwa keputusan harus diambil cepat. Dan karena ada ancaman di luar sana. Ada ancaman dari luar. Sebetulnya itu yang terjadi di Amerika sekarang. Iya. Mereka mengabaikan Mengapa Kongres nggak bisa apa-apa? Ah, Alasannya itu. ya, ya, ya. Dan itu yang luar biasa, tim komunikasi politiknya Donald Trump yang luar biasa. Padahal di sana sudah disampaikan oleh media lain, kali ini nih habis ini Donald Iya, Trump. iya. Ternyata Kongresnya tidak berdaya juga. Tidak, maka dia nekat ada perang supaya tidak di-impeach itu juga. Ini analisa yang terlalu polos ya, terlalu mungkin tidak berdasar, tapi bagaimana kalau kita melihat mekanisme hiperrealitas itu terjadi. Ya, yang pertama itu akselerator dari emosi politik. Yang kedua, mesin memproduksi narasi populis, termasuk hoax. Dan yang ketiga, menjadi infrastruktur manipulasi opini. Ya. Buzzer, bot yang otomatis, lalu dengan trending topik, itu semua ini menjadi memperkuat politik hiperrealitas itu. Dan mereka bisa masuk lintas negara, apalagi sekarang terjemahan mudah dan lain sebagainya. Iya, dan semua orang percaya. Maka kalau saya nonton di YouTube itu tidak langsung percaya, dicek di berita. Salah satu caranya ngecek itu yang paling mudah adalah media arus utama. Media arus utama memberitakan tidak. Itu yang paling mudah. Kalau tidak, berarti ini tidak benar. Karena sudah banyak itu yang dibuat seperti itu, karena ingin mendapatkan viral saja. Dan banyak sekali orang yang seakan-akan itu dari media arus utama. Disinilah pentingnya kalau menurut saya yang disebut analisa wacana kritis. Pelatihan analisis wacana kritis ini harus Seperti apa disosialisasikan. itu? Jadi analisis wacana kritis itu ketika ada informasi atau berita atau gambar atau apa, reaksi pertama kita akan bertanya, apa yang tidak beres secara sosial dalam berita itu? Apakah di situ ada ketidakadilan? Apakah di situ ada adu domba? Apakah di situ juga ada bias gender? Apakah di situ ada diskriminasi? Setelah itu dilihat, yang kedua, identifikasi hambatan-hambatan yang menyebabkan adanya itu. Yang saya maksud apa? Kecenderungan kita untuk tidak verifikasi itu menjadi hambatan. Itu yang paling penting. Paling penting. Terus yang kedua, cepat-cepat move forward. Jadi cek, recheck, verifikasi harus utama. Jarinya gatel. Jarinya gatel. Ya. Terus yang ketiga, kita boleh bertanya siapa mencari untung atau siapa yang diuntungkan oleh berita informasi itu. Karena mereka inilah yang menjaga supaya tatanan sosial itu selalu mendukung ketidakberesan sosial itu. Dan yang terakhir, kita harus mencari apa solusinya. Cara berpikir ini itu menghindarkan kita tidak kena hoax. Menjadi skeptis ya, ya begitu ya, menjadi lebih skeptis. Ya. Jadi setiap informasi kita saring dengan logika yang seperti itu. Dalam kasus ini kita bisa lihat ya, Ya. Donald Trump masuk ke sana, dia mencari apa manfaatnya bagi dia. Kita bisa lihat, Iya. dapat keuntungan. Kalau masuk ke Venezuela jelas itu, Iya. dia ingin menguasai tambang minyaknya misalnya tambang begitu minyak, ya, ya. dan menguasai pemimpin yang Ya. bisa dikendalikan. Maka yang mencari untung itu yang akan mencari pembenaran. Atau mengatakan bahwa ini harus terjadi. Jadi seakan-akan tatanan ini mendukung adanya perang. Padahal sebetulnya di balik itu ada siapa yang mendapatkan keuntungan. Tapi di lain pihak itu juga masyarakat sekarang terbelah. Iran pun terbelah. Ya, Ada garda revolusi dan masyarakat yang pro pemerintah marah pada Amerika, marah pada Israel di sana. Lalu kemudian ada kelompok lagi yang kemudian joget-joget YMCA seperti Ya. Donald Trump dan merasa kalian tidak tahu kami tertindas selama ini, kami terima kasih pada Trump. Terbelah masyarakatnya. nah, saya akan mengatakan begini Pak. Misalnya kalau ini kita terapkan di Indonesia Ya. saja. Orang sering mengatakan, ya politik uang sangat merata di mana-mana politik uang. Jadi seakan-akan pemilu itu menunggu karena nanti politik uang ada keuntungan. Mengapa kita akan bertanya, mengapa sampai kena politik uang? Dan kita mengatakan, mengapa pemimpin-pemimpin sering-sering tidak mewakili kita? Ya. Kan orang sering mengatakan, pemimpin adalah produk masyarakatnya. Ya. Kalau mengatakan begitu, maka saya akan mengatakan kita tidak bisa mengandalkan perubahan UU hanya dari DPR. Dari pemimpin-pemimpin Dari sana. pemerintah. Sekarang kita harus masuk dari dalam apa yang disebut terbentuknya warga negara kompeten. Apa itu? Ini yang dipakai oleh Macy, bukan ide saya. Ya. Saya menggunakan oleh pengamat politik namanya Macy dari Amerika. Warga negara kompeten adalah warga negara yang mengerti, memahami hak-haknya dan hak-hak sesamanya. Oke. Bisa mengorganisir diri untuk memperjuangkan hak-hak tersebut. Itu hanya mungkin kalau apa? Kalau ada pelatihan apa yang disebut pendidikan politik, learning by doing. Learning by doing. Bukan hanya ceramah, bukan hanya latihan begitu, tapi learning by doing. Bentuknya apa? Saya sangat tertarik dengan yang diterapkan di Bangalore, yang namanya kartu pelaporan warga negara. Apa itu kartu pelaporan warga negara?
Jadi LSM atau organisasi keagamaan, pokoknya organisasi non pemerintah menyebarkan kuesioner kepada masyarakat kelompok tertentu untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan publik. Kalau di kita misalnya BPJS, Puskesmas, pelayanan kelurahan, Polsek, lalu juga rumah sakit daerah, pendidikan, kita beri kuesioner. Saya sudah pernah membuat kuesionernya itu, lalu disebarkan mereka untuk memberikan jawaban. Penilaian terhadap misalnya pelayanan sering minta uang tidak dan sebagainya. Fungsinya apa ini? Fungsinya membantu mereka tahu hak-haknya terhadap pelayanan publik. Bisa menuntut kepada pejabat publik. Fungsi yang kedua, pejabat publik karena ini nanti akan dipublikasikan, pejabat publik mau tidak mau memperhatikan. Kalau enggak, dia akan kena sendiri. Karena itu harus meningkatkan itu. Terus yang ketiga, Pak, diam-diam ini adalah pendidikan politik learning by doing. Masyarakat mulai tahu apa yang menjadi haknya, mulai belajar bagaimana memperjuangkannya. Itu yang namanya kartu pelaporan warga negara. Yang kedua, Pak, saya pernah mengusulkan ke partai-partai politik, kalau ada yang mau mencalekkan diri itu ditanya, apa jasamu bagi masyarakat? Apa yang maksud saya jasamu yang jelas itu apa? Ke depan atau ke belakang? Sudah, track recordnya. Ya, track recordmu apa, mengapa kamu mencalekkan diri? Salah satu cara untuk bahwa Anda punya jasa, kerja pro bono. Kerja pro bono publiko. Anda sebagai akuntan, Anda sebagai dokter, Anda sebagai insinyur teknik sipil, Anda sebagai lawyer, berapa jam per bulan Anda bekerja gratis untuk orang-orang miskin. Nah, itu kalau partai politik mengadopsi itu, wah akan diapresiasi masyarakat, keren itu. Bahwa yang masuk ke partai kami, caleg-caleg ini pernah berjasa bagi masyarakat. Dan di negara-negara yang demokrasi maju melakukan itu. Hal-hal sehingga seperti itu. kerja-kerja kepeloporan itu penting sekali. Community service Community itu kelihatan service, sekali. ya. Nah, ini dua ini adalah cara-cara bagaimana membangun warga negara kompeten tadi. Jadi kalau kita hanya mengeluh wah politik uang, tidak ada gerakan untuk pendidikan politik dengan cara learning by doing, ya yang terjadi ya seperti itu. Demokrasi harusnya sudah mulai di situ, maka saya kemarin melontarkan juga istilah co-kreator demokrasi. Jadi masyarakat menjadi co-kreator demokrasi adalah di setiap perjumpaan, setiap di masyarakat bagaimana memecahkan masalah bersama dan menerima bahwa justru demokrasi itu pada saat ada perbedaan pendapat itu menjadi sesuatu yang penting. Dengan adanya algoritma dan kepemimpinan seperti ini, apakah bisa dikatakan demokrasi sedang terancam? Betul. Mengapa terancam? Berarti lalu yang penting seakan-akan Pak, opini bisa menjadi fakta. Opini bisa menjadi fakta. Persepsi bisa diarahkan, bisa dibentuk istilahnya itu misalnya jajak pendapat sama dengan bahwa itu adalah pendapat kelompok mayoritas. Dan itu seakan-akan benar. Seakan-akan itu benar. Jadi kalau si dapat jajak pendapatnya tinggi, dia sekaligus membentuk opini, nanti bisa jadi ketika kalah dia bisa tunjukkan dia menang. Dia menang. Jajak pendapat itu kan sebetulnya mengarahkan pendapat. Jadi itu hiperrealitasnya di situ. Jadi selain mengumpulkan data, mereka sebelum membentuk opini. Dan sekarang masyarakat kesulitan membedakan mana fakta, mana opini. Iya, di situ nggak bisa, susah untuk menemukan itu. Saya kalau menonton berita mengenai Iran ini, mengenai perang ini, saya begitu judulnya menarik, saya buka, saya lihat yang nonton juga banyak, tapi begitu saya dengarkan wawancaranya, Romo, saya juga sedikit bingung. Loh, kok yang diwawancara orang yang sangat berpihak sangat mengarahkan dan berbeda. Ini kan kita pengen dapat fakta. Mengapa tidak fakta dibiarkan kepada kita sendiri, lalu kemudian kita yang berpikir? Atau kan masyarakat kompeten itu bisa berpikir. Minimum mereka yang mewawancarai itu seimbang. Ditampilkan yang berpihak, ditampilkan juga yang melawan. Lalu juga dibuat bagaimana fakta yang lebih telanjang itu misalnya, memang tidak ada fakta telanjang, tidak ada Pak. Yang dikatakan oleh Coldry dan Andreas Sepp itu dikatakan apa? Yang ada adalah mediated social reality. Mediated social reality itu bahwa realitas sosial itu sudah dimediatisasikan. Jadi sudah media itu yang menciptakan realitas sosial. Jadi tidak ada yang telanjang, itu nggak ada. Jadi adalah konstruksi gitu. Nah, bagaimana supaya konstruksi ini dimungkinkan orang untuk mengkritisinya. Ketika kita punya media mainstream dan kuat pada waktunya, media itu kan menjaga dengan kode etik. Mereka harus cover both sides. Bahkan ada hak jawab.
Bahkan kemudian juga disebutkan tidak boleh ini, tidak boleh itu dan sebagainya. Dan mereka harus memeriksa kebenaran satu informasi. Bahkan dirapatkan di rapat redaksi. Ini kita turunkan apa, akan apa, ada tornya semua ada. Reporter itu ada editor di atasnya. Berbeda dengan keadaan sekarang. Ya medsos tidak ada proses itu, Pak. Tidak ada proses itu. Tidak ada yang namanya deontologi jurnalisme itu nggak ada di medsos itu. Itu hanya berlaku untuk media mainstream. Tapi Pak, sekarang itu media mainstream itu tergantung kepemilikan juga Pak. Kalau media mainstream yang memiliki tunggal atau mayoritas susah juga Pak. Kalau didekati penguasa hanya diancam nanti ditutup. Nggak usah dikatakan ditutup, hanya dicari-cari kesalahan pajak atau apa sudah bingung Pak. Bingung. Tetapi kalau medianya, narasi beritanya sudah kepemilikannya itu plural, tidak tunggal, tidak ada saham mayoritas, itu artinya, ya maaf ya kita seperti publik, punya publik. Seperti Tempo cukup berani di situ karena tidak ada pemilik tunggal. Tetapi kalau media-media pemilik tunggal itu ya didekati pemiliknya saja lalu ya mau tidak mau. Karena pemiliknya pertimbangannya bukan hanya untung rugi, dia kan juga menanggung hidup orang banyak. Masalahnya kan itu juga gitu loh. Jadi ya dilematis juga. Dulu kita berharap media sosial itu akan menyampaikan aspirasi masyarakat karena dimungkinkan dan menyebarluaskan pendapat masyarakat, akses menjadi banyak. Tapi de facto sekarang juga dikuasai pemerintah. Karena apa? Penguasa. Karena kalau ada berita yang jelek, pemerintah punya alatnya untuk men-take down. Ada ya? Iya. Ada ya? Jadi kalau umpamanya berita kita, wah sekarang media sosial bisa mengkritik ini. Ya, tapi kalau terlalu merugikan, penguasa punya alatnya untuk men-take down. Bisa mengarahkan, bisa memblokir. Ya. Jadi ini juga bagaimana kita sering mengatakan, wah media adalah pilar kelima dari demokrasi. Ternyata juga di situ tidak bisa juga. Di lain pihak sekarang kita juga menyaksikan banyak sekali pemilik media yang berubah menjadi pimpinan partai dan pemilik partai politik. Nah, itu juga. Dalam hal itulah itu Pak menarik yang bukunya Buckley yang berjudul Vulture Capitalism. Vulture Capitalism itu kapitalisme burung pemakan bangkai. Dia mengatakan apa? Itu yang disebut rolling door. Rolling door itu begini, banyak orang pemerintah yang masuk menjadi nanti komisaris dari perusahaan-perusahaan karena apa? Selama pemerintahan dia berjasa bagi perusahaan tertentu dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran. Ada kepentingan di situ. Ada kepentingan. Konflik interest. Lalu sebaliknya juga Pak, ada CEO yang masuk ke politik karena apa? Dia punya kepentingan supaya membuat aturan yang menguntungkan mereka. Jadi itu yang dalam vulture capitalism itu disebutkan. Jadi dari dua sisi, dari pemerintah untuk menjadi nanti menyiapkan diri kalau pensiun menjadi komisaris, dari pihak CEO masuk untuk menjadi penguasa atau DPR atau apa untuk menggolkan aturan-aturan yang menguntungkan bisnis mereka. Kalau saya dengarkan dari awal sampai sekarang, saya lihat ini kental di Indonesia sudah terjadi sebenarnya. Sudah terjadi, hyper reality terjadi, take down terjadi, media melemah. Kemudian, seminggu yang lalu saya sempat memberikan itu di Lemhanas, tapi karena forum akademis jadi bebas, enggak masalah itu. Tapi kalau di luar mungkin agak menyinggung sedikit. Apa kalau begitu jalan keluarnya dari semua ini? Jalan keluarnya adalah penguasa pertama-tama sungguh-sungguh setiap kali mengambil keputusan harus kepentingan masyarakat kecil lebih diutamakan. Masyarakat kecil? Iya, jadi kebijakan ini menguntungkan tidak. Gampangannya UU Cipta Kerja, Pak. UU Cipta Kerja itu kan pesanan pengusaha. Dan tentu saja buruh yang dirugikan. Nah, kita harus mulai melihat sejauh mana buruh di situ sungguh-sungguh diuntungkan. Jangan sampai kepentingannya ke sana. Pertama harus arahnya ke sana. Dan yang kedua, penguasa harus membuka masukan-masukan dari masyarakat. Bukan hanya untuk legitimasi, tetapi juga sungguh-sungguh terbuka terhadap masukan-masukan masyarakat. Bukan one man show atau hanya satu kelompok saja yang mengambil keputusan. Dan jangan merendahkan itu. Jangan merendahkan itu, karena lebih-lebih siapa yang dirugikan itu harus ditanya juga. Jangan hanya yang siapa diuntungkan di dalam pembuatan UU dan RUU, dalam penyelenggaraan RUU itu. Bagaimana peranan para expert? Apa yang bisa kita harapkan ini dalam era kata Tom Nichols sebagai the death of expertise? Saya kira sekarang disinilah pentingnya kerjasama dengan orang muda yang punya literasi digital. Istilah saya kerendahan hati dari para akademisi, Ya, para senior ini. untuk mau kerjasama dengan orang-orang muda yang sangat di era hiperrealitas ini menjadi native digital lah. Dengan Analisis wacana kritis. Kan Pak, misalnya kapan mengunggah, jam berapa itu kan berpengaruh juga. Ya. Kalau kita sebagai akademisi kadang-kadang nggak kepikiran ke situ. kepikiran, Kita yang algoritma. penting naik.
Ya. Padahal algoritma itu penting. Ya, di judul sini. pun penting sekali zaman Detail, sekarang. Storytelling menjadi penting. menjadi penting hal seperti itu. Nah, ini loh yang saya kira yang kadang-kadang kita agak susah dan kita sering merasa, maaf ya, kalau ceramah-ceramah itu harus panjang misalnya. Ya. Itu saya sendiri masih merasakan kalau waktunya sedikit tidak. Tetapi sekarang itu kita dipaksa peraslah gagasan Anda Aha. dan supaya mudah dipahami dan Ya. secara sederhana. Tidak mudah untuk akademisi yang sudah lama berkecimpung di situ ya. Romo selain menjadi pastor, ahli filsafat, juga terlibat dalam memberikan pandangan-pandangan. Ketika kita menghadapi situasi yang sudah tidak mudah, lapangan pekerjaan juga semakin sulit, dan kita sekarang menghadapi perang seperti ini yang akan berpengaruh pada kita. Apa yang bisa kita sarankan kepada para pemimpin yang tadi memainkan ini semua? Kalau saya ya, seandainya kita berpikir positif ya, Pak Prabowo itu kan sebetulnya sudah nothing tulus gitu loh. Kalau kita lihat Dia sudah mencapai puncaknya. iya. Dan yang pertama saya akan mengatakan begini loh, kalau menurut Pierre Bourdieu itu kan orang itu mau berhasil atau tidak, menang dalam kompetisi atau tidak, tergantung kepemilikan kapital. Kapital itu ada kapital ekonomi, kapital budaya, kapital sosial, dan kapital simbolik. Kapital ekonomi kita tahu, kapital budaya itu semua ilmu pengetahuan, kompetensi, keterampilan, yaitu kapital sosial itu jaringan dan sebagainya. Kapital simbolik pengakuan sosial. Yang dicari Pak Prabowo sebetulnya kan tinggal kapital simbolik. Gampangannya kalau dalam politik itu yang dikatakan Hannah Arendt, politik yang baik adalah yang meninggalkan reputasi baik. Nah, reputasi baik itu apa? Bila berjasa. Jadi politik adalah seni untuk mengabadikan diri. Hannah Arendt mengatakan itu. Legacy. Mengabadikan diri dengan cara apa? Reputasi. Nah, Pak Prabowo kan sebenarnya tinggal ini sekarang. Jadi dia tinggal seni mengabadikan diri dengan dikenang bahwa dia berjasa. Nah, pikiran saya, orientasi beliau seandainya benar-benar selalu mengatakan yang penting rakyat, yang penting masyarakat, oke, saya setuju. Tapi coba dilihat sekelilingnya orang yang mengitari beliau, apakah benar-benar menjalankan itu gitu loh. Supaya apa yang beliau katakan itu sungguh-sungguh dijabarkan bahwa keberpihakan memang kepada mereka yang lemah. Apakah juga mengenai sistem ekonomi ini? Ya. Jangan-jangan yang berjalan di sini adalah false capitalism. Oh. Ya, nah, misalnya false capitalism itu biasanya apa, Pak? Kalau ada krisis, pengusaha besar itu senangnya apa? Nanti ada bailout. Oh, negara Terus yang pasti kedua, turun kalau tangan. enggak banyak perusahaan yang bangkrut dibeli, nanti dijual lagi kalau. Hal-hal seperti itu kalau bisa ya jangan sampai bahwa itu terjadi. Dan saya melihat positifnya adalah sudah nothing tulus dan yang tidak lagi mencari kapital ekonomi, tidak kapital budaya, Jadi tidak benar-benar kapital sosial, seharusnya, tidak perlu. ya. Tinggal pengakuan, pengapital simbolik. Pengakuan itu yang paling baik adalah seni mengabadikan diri, mengabadikan nama beliau untuk dikenang. Kalau kita mati, ingin dibicarakan apa? orang akan membicarakan apa. Betul itu, Pak. Saya. Nah, Dan kalau dicatat dalam buku Ya, sejarah. dan dengan begitu apa? Bagaimana kalau menurut saya tinggal sekarang membangun struktur ya infrastruktur beliau itu dalam pemerintahan ini yang bersih gitu loh. Bagaimana orang-orang yang dianggap itu diganti oleh mereka yang kompeten dan jujur gitu loh. Susahnya ini kemenangan ini diraih dengan bersama-sama. Betul. Dan itu kebanyakan adalah partai politik dan ada politisi dan tidak ada seleksi yang berdasarkan karakter di sana. Ya, dan saya itu usul ya Pak. Mungkin saya bukan ahli ekonomi, tapi kalau saya mengamati pengalaman Malaysia, ya, Singapura gitu ya. Kalau bisa Danantara itu profesional yang mengisi gitu loh. Direksi di Danantara itu profesional, bukan orang politik. Karena kalau orang politik nanti jangan-jangan nasibnya seperti Malaysia ya Pak. Itu saja kalau usul saya yang konkret bisa dilakukan itu. Ya, memang ini diperlukan satu keberanian, satu kegigihan, dan melihat dengan mata yang bersih. Terima kasih Romo Hartmoko. Sama-sama Pak Donald. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada Amin. saya. Sama-sama. Ya. Karena kita perlu melihat dari kacamata seorang yang mendalami filsafat dan melihat apa yang sebenarnya tengah terjadi. Karena kita hari ini membaca berita pun kita seringkali dikacaukan dan langsung kita emosi dan kemudian kita sudah memiliki keberpihakan secara tidak realistis. Padahal di situ ada saudara-saudara kita, ada kehidupan. Dan kita tentu harus bisa membebaskan diri kita dari label-label, tapi kemudian kita bisa berpihak pada kemanusiaan, pada siapa yang benar, pada bagaimana kemanusiaan ini dibangun. Karena itulah esensi daripada kehidupan, esensi dari peradaban. Stay relevant.